Mamam. Ayo, lah. Subuh-subuh nak kok nggak uang apa ya Allah ya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari tanah air, moga-moga sampean iso sukses selalu, amin. Nah mbak semuanya, hari ini ada informasi terbaru yang dimana iki lanjutan dari berita yang dimana ditangkapnya 2 PRT asal Indo yang kerja di Hong Kong karena kasus jualan rokok secara ilegal. Jadi ada lanjutan kasus tersebut kan kawan. Dan ini lanjutannya cukup menarik untuk kita bahas. Apakah nanti benar atau enggaknya, kawan-kawan bisa komen, atau mungkin kawan-kawan sedikit mengetahui tentang kasus ini, silakan komen juga. Oke, tapi sebelum kita membahas, jangan lupa bagikan kawan yang pengen makan iki brambang goreng dengan 3 rasa, hasil produksi aku sendiri, olahan aku sendiri, yang goreng aku sendiri, silakan langsung ke telepon ini. Kawan-kawan selain membeli barang aku ini, kawan-kawan bisa curhat apapun itu mengenai pasangan Anda, kekasih Anda, anak Anda, apapun itu mengenai pekerjaan, silakan curhat. Oke, kita langsung aja ke kasus yang bakal kita bahas. Jadi kan kawan, ini hari sebenarnya lagi geger nih di halaman Facebook kawan-kawan sing udah lama banget di Hong Kong. Jadi iki ceritane mbak, ada salah satu temen kita PRT asal Indo iki dituduh oleh kawan-kawan yang lain yang dimana mereka kui juga statusnya sama-sama kerja di Hong Kong yang cukup lama banget, sekitaran 15 tahun lebih. Jadi udah jadi suhunya Hong Kong ya. Nah, mereka tuh menceritakan di mana kasus yang terjadi sama 2 teman kita kemarin yang ditangkap oleh polisi, kemudian dijebloskan oleh imigrasi, oleh petugas bea cukai karena melanggar aturan bea cukai kan, membawa 200.000 batang rokok tanpa izin, jadi dianggap merugikan negara. Nah, itu ternyata mbak ada sangkut pautnya dengan PRT asal Indo juga, yang dimana iki dituduh melaporkan 2 orang tadi ke polisi. Jadi statusnya gini kan bunyinya, himbauan kepada CC yang suka COD, ngene MTR atau jualan, hati-hati ya sama orang ini, huruf depannya R, karena dia sudah melaporkan CC yang ketangkap jualan rokok. Dan dia juga nargetin anak-anak yang suka part-time ataupun jualan. Mungkin kalau mbak-mbak sing biasanya aktif banget di grup-grup para PMI Hong Kong, gue pasti tahu wajah dia, huruf R mbak. Nah, iki memang sejak lama si R iki memiliki kontroversi, berantem dengan kawan-kawan yang lain di grup, dan kui mesti kawan-kawan mesti gontok-gontokan. Pokoknya isine selalu menghina, saling memaki, saling membuli, kemudian nggak pernah ketemu, apalagi sampai jutus-jutusan. Intinya apa, mereka berdua kalau berantem neng sosmed sebenarnya hanya masalah iri-irian, kemudian berujung laporan. Jadi yang namanya R iki memang sejak lama kontroversi ning grup para PMI Hong Kong. Kemudian dia juga kalau nggak suka sama orang, dia melaporkan orang yang jualan tersebut. Contoh nih,
ada orang yang pesen barang, kemudian si Mbak Eriki nggak mau mengambil barangnya. Nah akhirnya teman yang jualan online tadi iki emosi, kemudian upload fotonya, upload obrolan mereka gini. Oh iki loh beli tempat gini, tapi setelah dia memilih, setelah dia mau ngambil tanggal ini, tapi dia nggak jadi ngambil. Ngelihat dia sok banget, seolah-olah pacaran sama orang Hong Kong tapi nggak punya duit. Nah kemudian nanti ditanggapi sama si R ini Mbak, ujung-ujungnya ia ngejak berantem tadi yang nulis status ini Facebook iki tiba-tiba raib. Menurut informasi dia ditangkap polisi karena jualan secara ilegal neng gini online. Dan ini kejadian juga lumayan sering kan kawan. Nah apakah benar mbak-mbak 2 orang kemarin yang ketangkep perkara jualan rokok secara ilegal itu adalah dilaporkan oleh si R ini? Jawabannya bisa saja terjadi, karena dia sering banget melaporkan orang ke polisi ataupun ke imigrasi. Bisa saja dia seolah-olah menjadi pelanggan, kemudian setelah target iki menerima pesanan dia, kemudian janjian ketemu dia, ternyata ujung-ujungnya polisi sudah menunggu 2 orang ini. Jadi ada pelaporan di dalam kasus 2 orang teman yang tertangkap tadi. Jadi memang ada nih teman-teman yang menjadi pengkhianat kepada teman-teman yang lain. Tujuannya mungkin karena iri, itu bisa saja terjadi kayak kasus kemarin kan kawan. Tapi ada juga yang melaporkan karena tidak suka kepada Anda, bukan iri tapi nggak suka sama Anda, kemudian berantem dengan Anda, akhirnya dia melaporkan. Tapi ada juga nih teman kita sesama bangsa iki melaporkan sampai jualan ilegal, melaporkan sampai kerja secara part-time, kerja ilegal. Iki tujuannya adalah pengen mendapatkan materi, atau mungkin pengen mendapatkan simpatik dari warga lokal Hong Kong. Itu juga ada. Tapi kalau kita membahas tentang masalah materi, ketika kita melaporkan orang, menurut sampean dapat nggak Mbak? Ketika ada yang melaporkan salah satu teman kita yang OS atau mungkin dia part-time atau jualan ilegal, apakah ketika melaporkan dia dapat kompensasi dari pelaporannya? Silahkan komentar ketika kawan-kawan ini mengatakan seperti ini. Karena sejak dulu isu-isu seperti ini sering terjadi kan kawan. Kalau mendapatkan keuntungan ketika mendapatkan mangsa. Yang kedua, ketika mendapatkan mangsa untuk dilaporkan, zaman bakal menjadi PRT yang spesial banget. Jadi nanti kalau sampean OS, sampean tuh OS-nya spesial karena sampean adalah sumber informasi bagi mereka. Jadi ada 2 kemungkinan. Sampean adalah mata-mata, tapi sampean dikasih hak yang spesial banget. Kemudian sampean dapat materi 1.500, 2.000, 2.500. Itu sumber informasi. Jadi aku dulu pernah mendengar seliwing-seliwingan kawan kasus seperti ini. Mungkin kan kawan tahu nih ada kasus seperti ini, dapat duit ketika ngelaporkan, komeno. Karena dulu memang ada hal yang sama nih. Oke, nah kan kawan, dari kasus ini kita belajar bahwa memang sejak zaman Belanda ada nih orang-orang kita yang menjadi pengkhianat sesama bangsa. Tujuannya apa? Untuk mencari muka. Tujuannya apa? Mendapatkan materi. Itu memang sudah tertanam di dalam masyarakat kita.
Untuk mendapatkan muka, untuk mendapatkan uang, mereka rela melaporkan teman, rela melaporkan pejuang. Nah, ini memang sudah mendarah daging seperti ini kan kawan. Jadi hati-hati kalau kawan-kawan kui jualan part time atau kawan-kawan kui OS neng ini perantauan. Jangan cari gara-gara sama orang yang depan tadi. Memang dia kasusnya sering sekali melaporkan. Tapi kalau dua orang yang jualan rokok ilegal itu dilaporkan, nah ini aku belum begitu percaya 80% dengan kawan jika tidak ada buktinya, kecuali orang yang tertangkap iku memberikan keterangan informasi, oh aku lo dijebak sama PRT yang bernama R ini. Nah, kalau sudah ada informasi barulah kita percaya. Tapi teman-teman yang menulis statusnya neng gini Facebook, kuiki memang orang-orang yang udah lama banget yang berkecimpung neng dunia bisnis di Hong Kong. Jadi udah lama banget menjadi susu di Hong Kong. Kemudian mereka tidak hanya bekerja sebagai PRT saja, tapi mereka bekerja secara ilegal juga ketika hari libur untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi saling memberikan informasi, saling memberikan keterangan. Nah, apakah ini benar apa enggaknya? Bisa saja terjadi karena kasus dulu juga pernah ada. Nah, menurut panjenengan semuanya nih, di dalam kasus ini setuju nggak sama si Mbak R? Dilaporkan lah biar mereka-mereka yang menjadi ibaratnya adalah sampah-sampah di sana kui bisa dibersihkan. Kan ada nih bilang seperti itu. Atau mungkin sampai mikirin nih, jangan kasihan orang mencari rezeki, biarkan aja. Takutnya kalau kita kui melaporkan, takutnya nanti kita juga kena bala. Karena apa? Ketika melaporkan secara otomatis mereka terputus kontraknya, kemudian nggak dapat gaji lagi. Artinya kita sama aja memutus rezeki orang. Kalau kita memutus rezeki orang, nanti kita pasti mbak rezekinya terputus. Entah dia tuh salah apa enggaknya, kui menjadi urusan dia. Asal tidak menyimpang dari agama, udah biarin aja. Atau sampean berpikir seperti itu, silahkan komen menurut pandangan sampean. Jadi buat mbak-mbak semuanya, sekali lagi hati-hati ketika kawan mbak-mbak semuanya yang saat ini masih part time, yang saat ini masih jualan secara ilegal. Fokus kerja, timbunan duitmu, timbunan gajimu, ora usah foya-foya. Saiki wis zamane wis tuwa, umure sampean gak muda lagi. Jadi mungkin sampean sama aku 11 12 30-an lebih kan, 35-an lebih kan. Jadi tolong fokus kerja, terus kemudian menurut sampean udah cukup nih uang sampean atau mungkin badan sampean udah capek, balio. Itu pesan saya. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.